Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh hadir, berkumpul bersama Tuhan. Mungkin kami nggak dalam satu ruangan, tapi kami bersyukur kalau Kau boleh sediakan media ini, sehingga tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan ruang, yang boleh membatasi kami bersekutu bersama, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, dan terlebih untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus karena Engkau tetap Allah yang tanpa batas. Engkau tetap menyatakan bagaimana Engkau dapat berkarya di tengah ketidakpastian, di tengah ketidaknormalan ini Tuhan. Tapi Engkau tetap ada. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang Kau boleh berikan kepada setiap daripada kami. Kau buka hati kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami percaya bahwa hati kami saat ini Engkau telah gemburkan. Saat kami boleh menerima firman-Mu. Saat kami boleh menerima butir-butir firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu itu yang akan menguatkan kami. Mengubahkan kami menjadi lebih dan lebih lagi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini hamba-Mu. Sekali lagi pakai hamba-Mu sebebas-bebasnya. Biarlah apapun yang akan hamba-Mu katakan. Semuanya untuk kemuliaan-Mu saja. Bukan untuk kekuatan hamba-Mu, untuk kemuliaan hamba-Mu, tapi untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dan biarlah dengan firman ini, kami yang mendengarkan, semuanya boleh Kau bentuk, boleh Kau kuatkan, Kau boleh jadikan kami semakin lagi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Waktu-waktu pewartaan firman ini kami serahkan kepada Engkau. Roh Kudus-Mu akan selalu ada bersama dengan kami, di dalam hati kami, memberi penerangan, agar kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua doa ini dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, shalom semuanya. Saya bersyukur kalau hari ini saya boleh melayani, karena sebetulnya CDV sudah minta beberapa kali untuk di pelayanan ini, cuman karena hari Sabtu saya masih harus bekerja, dan sulit bagi saya untuk meninggalkan pekerjaan. Jadi ternyata dengan kondisi begini membawa berkat bagi saya bisa melayani di PD Afilah pada pagi hari ini. Saya diberi tugas untuk membawa sebuah tema mengenai apa itu berkat. Berkat itu apa sih? Gitu loh. Apa sesungguhnya berkat? Saudara, kalau kita pertama kali dengar kata-kata berkat, mungkin yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, berkat ini adalah sesuatu yang enak. Nggak ada yang orang bilang, berkat, itu berkat apa? Penyakit saya ini berkat. Mungkin orang normal nggak akan ngomong seperti itu. Tapi kalau orang normal ditanya, apa itu berkat? Mereka akan bilang, berhubungan pasti, saya semakin kaya. Usaha saya semakin sukses. Kesehatan saya luar biasa. Saya kemarin hujan-hujanan, tapi saya tetap sehat. Saya nggak ada flu. Sekeliling saya semuanya sakit, saya tetap sehat. Itu mungkin definisi berkat kalau kita ditanyai langsung. Tapi pertanyaan, apakah berkat sesungguhnya? Apa itu berkat sesungguhnya? Saudara, saya mau baca, kita buka dulu terlebih dahulu dalam sebuah ayat di dalam Matius 6, ayat yang ke-9 dan ayat sampai dengan ke-13. Matius 6, bab 9 sampai dengan ke-13. Ini tentang doa Bapa kami. Saudara, satu ayat dalam doa Bapa kami itu yang luar biasa menurut saya. Dia bilang begini, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat yang 11 ini luar biasa. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Enggak ada doa Bapak kami bilang sebanyak-banyaknya. Enggak. Dia bilang secukupnya. Lalu kita ngomong, loh, apakah berarti berkat itu benar konotasinya kalau melimpah? Saudara, kan tadi di pembukaan CDV memberikan kesaksian bagaimana dari perjalanan hidupnya dulu tidak bisa beli spray apa korden ya tadi ya, saya lupa tadi di depan gitu ya. Sampai dengan sekarang bisa jualan korden spray mungkin hari sekarang ini ya.
Tapi saudara, firman Tuhan ngomong ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, ini sangat sulit mungkin bagi kita untuk ngomong bahwa berkat itu kalau kita dapat hal yang cukup. Saya mau sharing, saudara, beberapa waktu yang lalu, sewaktu pandemi ini terjadi, tepatnya waktu hari nyepi, waktu libur, saya saya ada grup dengan teman-teman saya di eks-kuliah saya. Lalu kita waktu itu ngobrol, salah satu ngomong begini kepada kami di grup. Guys, kita mau ngapain? What we can do, okay? We cannot kita nggak bisa cuma diem aja, gitu loh. Kita mau ngapain, gitu loh. Lalu dia bilang, kita do something yuk. Tapi kami ini semua dalam ex-mahasiswa, ya seringnya tuh cuma ngobrol doang, nggak ada bukan sebuah komunitas, cuman karena bekas pengurus hima dulu di mahasiswa berkumpul. Singkat cerita, akhirnya hari itu juga keluar sebuah gerakan bahwa kita do something. Kita kumpul dana, kita berikan kepada kita bantu. Permasalahannya adalah kami nggak tahu mau kemana, kami nggak tahu mau ngasih ke siapa, lewat jalur mana, dari mana datangnya uang, lalu suppliernya siapa, nggak ada yang tahu. Tapi ternyata Tuhan luar biasa, itu dicukupkan semuanya. Yang mau saya sharingkan adalah salah satu kegiatannya. Kita bagi-bagi sembako, gitu ya. Suatu saat, satu hari itu di hari yang kedua, salah satu dari teman saya, dia pergi untuk ngasih sembako secara keliling. Jadi kita memang door to door, bukannya ngedrop, jadi keliling. Jadi suatu saat kita ngelihat dia ngelihat bahwa ada seorang bapak pemulung, ya kan, lagi buka sampahnya di rumahnya orang, keluar. Lalu dia datang dan dia berikan, Pak Punten, pakai bahasa Jawanya, dikasih bingkisan sembako itu dikasih ke dia. Tahu saudara apa reaksi dari bapak ini? Dia bilang, saya nggak bisa bahasa Jawa, tapi dia jawab dengan bahasa Jawa. Dia bilang bahasa Indonesianya gini, Pak, terima kasih. Saya sudah dapat, Pak, dari Bapak kemarin. Yang ini jangan untuk saya. Yang ini tolong Bapak kasihkan ke yang lain yang belum dapat. Saudara, dia adalah orang bukan yang berkelimpahan, saudara. Tapi dia adalah orang yang berkekurangan. Hanya juga bukan yang banyak. Tapi hari itu bisa ngomong, Pak, saya terima kasih, Pak. Saya sudah dapat, Pak, kemarin. Dan ini biar berkat ini untuk orang lain. Makanya bagi mereka yang masih belum dapat. Saudara, saya melihat bahwa firman Tuhan hari itu digenapi, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Dia nggak nimbun. Dia nggak ngomong siapa yang ingat. Waktu kita bagi-bagi, kita kan nggak nanya, Bapak tolong KTP-nya Bapak nomor berapa? Bapak tinggalnya di mana? Ininya apa? Foto dulu, Pak, ya. Kan kita nggak gitu. Pokoknya datang keliling. Tapi dia bisa berkata demikian. Saudara, ini saya belajar satu. Ternyata dia bisa mengatakan cukup. Ini kasihkan ke orang lain. Saudara, bagi kita sekarang, apakah berkat itu sesungguhnya? Berkat itu apakah saat kita bisa menerima semuanya yang baik-baik saja, berkelimpahan terus-menerus, atau apa? Ataukah kita bisa ngomong, oh ya, ini saya sudah dapat secukup, ini adalah berkat saya. Dengan saya bisa hidup seperti ini, saya masih bisa bekerja, saya bisa tinggal di dalam rumah, saya tidak kehujanan, tidak perlu rumah besar. Apakah kita bisa berkata cukup? Apakah kita bisa berkata itu berkat? Atau itu standar? Ini bukan berkat. Berkat itu kalau melewati above standard. Di satu sisi, saya ada teman lagi sharing di sebuah perusahaan asing, luar biasa fasilitas dari sebuah perusahaan itu. Seorang office boy, dia bisa mendapatkan gaji bisa dua kali lipat dari standar UMR sekarang. Orang bilang gila, itu seorang orang itu besar sekali gitu loh. Manajernya, yang staffnya berapa dapatnya? Ya pokoknya kalau manajernya itu kalau mereka liburan nggak adalah dalam negeri gitu loh, semuanya di luar negeri semua. Jadi kita bisa bayangkan. Tapi suatu saat, saudara, perusahaan itu didemo oleh mereka yang sudah bisa dibilang sudah dapat besar. Demonya lucu karena mereka minta fasilitas, ada tunjangan untuk dapat rumah. Saudara, di satu sisi kita ngelihat bahwa ada orang yang bisa berkata, makasih Pak, saya sudah dapat kemarin, tolong Bapak bisa berikan ke yang lain. Tapi di satu sisi yang sudah dapat lebih,
tapi masih menuntut lebih. Karena merasa bahwa dirinya belum diberkati. Saudara, hari ini kita belajar sama-sama, berkat yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Kalau kita mau belajar, kita akan belajar dari sebuah tokoh di Alkitab. Ini saya bilang tokohnya luar biasa, saudara. Dan kita belajar dari seorang Ayub. Saudara, kita buka dalam Ayub yang pertama saja. Pertama, ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Ayub ayat 1, bab 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita mau lihat, siapa Ayub ini? Siapa Ayub ini? Saudara, yang pertama dikatakan begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh, jujur, ia takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan. Ayat yang kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 10 saudara anak-anaknya. Sempurna kalau bahasa Alkitabnya. Lalu ia memiliki apa? 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara, Ayub adalah seorang yang, kalau kita mau ngomong ukuran dunia, adalah seorang yang sangat diberkati. Dia adalah orang terkaya nomor 1 di mana dari semua orang di sebelah timur. Dia adalah nomor 1, saudara. Udah paling tinggi itu dia. Udah paling kaya dia. Ya kan? Kambing dombanya, untanya, lembunya, keledainya, belum lagi budak-budaknya, dia sudah super kaya. Bahkan saudara, kalau kita lihat, dia bukan cuma kaya saja diakui oleh dunia, Allah pun mengakui dia. Ayat yang ke-8, saudara, Anda baca. Di ayat yang ke-8, Ayub 1 ayat yang ke-8, dia katakan begini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Oh, berarti Ayub sudah diakui sebagai seorang hamba bagi dia, bagi Allah. Jadi Ayub bukan orang yang sembarang. Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia. Saudara, Allah mengakui dia bahwa tidak ada seorang pun di bumi ini seperti dia. Ini pengakuan yang luar biasa. Jadi walaupun sudah yang pertama dia sudah dipandang sebagai seorang yang terkaya, diakui secara dunia. Yang kedua, surga pun mengakui dia. Yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah mengakui dia. Jadi mau kita bilang si Ayub adalah seorang tokoh yang benar-benar luar biasa. Benar-benar diberkati. Kita lihat sama dia. Kalau mau ngomong, ini adalah orang yang paling perfect, paling sempurna. Kalau dia masih bujangan, mungkin para orang tua akan berusaha menjadikan anaknya pasangan bagi seorang Ayub. Karena luar biasa, saudara. Tapi kita mau lihat ayat yang berikutnya. Apa yang terjadi? Percakapan iblis dengan Allah mengatakan bahwa ini aku akan cobai dia. Dia kita ginikan apakah dia tetap akan menjadi seorang yang saleh, akan menjadi seorang yang takut akan engkau. Apakah dia akan tetap menjauhi kejahatan? Dia bilang, enggak mungkin, dia bilang. Si iblis bilang. Tapi kita lihat, di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19, saudara, itu beruntun, saudara, dalam satu hari, apa yang dimiliki oleh Ayub, hilang. Ayat 5, ayat 14, dikatakan, lembu sapi hilang. Terus, siapa yang menyerang? Si Sheba menyerang dan merampasnya. Lalu, ada api membakar serta memakan habis kambing domba. Ayat yang ke-17, unta-untanya dirampas. Ayat ke-18, 19, anak-anaknya semuanya 7+3 mati, meninggal. Saudara, dari orang yang kaya, yang benar-benar menurut ukuran dunia diberkati, 0. From something to nothing. Dari yang ada menjadi tidak ada apapun. Kalau kita mungkin dari tidak ada menjadi ada, dari yang tidak punya menjadi punya, kita bilang, wah kita diberkati. Saudara, kita mau lihat, kok apa yang terjadi dengan Ayub? Dari yang punya menjadi tidak punya sama sekali. Lalu apa actionnya dia? Apa tanggapannya dia? Apa reaksinya dia? Apakah dia akan bilang, waduh, aku tidak diberkati lagi sama Tuhan. Tuhan yang yang kemarin mau memberkati aku, bahkan Allah mengakui aku, kok sekarang aku jadi begini? Saudara, kita lihat, walau dengan keadaan yang sedemikian buruknya, setelahnya itu bahkan dia itu istrinya pun sudah mulai istilahnya ngomong sama dia, nyinyir ke dia. Kamu itu beneran tak ngomong
tetap setia sama Tuhanmu. Kamu lihat kondisi sudah seperti ini. Tapi kita mau lihat, saudara, apa reaksi Ayub? Di ayat yang ke-20 dia dikatakan begini. Maka berdirilah Ayub, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, sujudlah ia dan menyembah kepada Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, waktu dia mengalami bahwa seakan-akan berkat itu hilang, seakan-akan apa yang dia punya hilang, lenyap. Dia tidak ngutuk Tuhan. Dia malah bersujud sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan saat istrinya ngomong ke dia bahwa kamu benar-benar masih mau percaya sama Tuhanmu, dia katakan, hai engkau perempuan gila, apa yang kamu katakan? Saudara, kita belajar satu hal. Kenapa Ayub bisa mengatakan hal demikian? Karena Ayub tahu bahwa bukan kekayaannya, bukan kambing dombanya, bukan anaknya yang banyak, bukan kekayaan yang dia miliki itu yang menjadi berkat bagi dia. Bukan itu berkat sejatinya bagi dia. Apa yang jadi berkat sejati bagi Ayub? Berkat sejati saat Ayub masih bisa bertahan, Ayub masih bisa bergantung sama Tuhan. Itu berkat sejati. Saudara, hari ini mungkin banyak daripada kita yang mungkin bingung. Apakah perusahaan saya akan bertahan? Apakah pekerjaan yang saya dapatkan bisa bertahan? Berapa lama kondisi ini akan berlangsung? Apakah Tuhan akan pelihara saya? Apakah saya akan masih bisa mencukupkan kebutuhan saya? Saudara, kita mau belajar dari Ayub, dari yang something to nothing. Tetapi saat dia percaya sama Tuhan, dia tidak menyalahkan kepada Tuhan. Itu berkat yang sejati. Berkat sejati adalah saat kita bisa berkata kepada Tuhan, terpujilah nama Tuhan dalam setiap kondisi kita. Kita tetap bisa bersyukur. Itu berkat sejati. Itu yang ingin kita ingin. Kita belajar dari seorang Ayub. Dia punya berkat bagi dia adalah dia punya hubungan dengan Tuhan. Dan yang lain itu bonus. Itu yang lain bonus. Kalau kita masih bisa bertahan, itu bonus Tuhan kepada kita. Tapi kita mau lihat, berkat utama kita ada nggak? Yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Saat berkat kita, hubungan kita dengan Tuhan ada, apapun yang terjadi, keadaan apapun di sekitar kita, kita pasti akan masih bisa kuat. Kita masih bisa tetap positif. Berkat itu, berkat yang sejati adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Itu harus kita percayai. Saat kita punya hubungan dengan Tuhan, maka apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah berkat dari Dia. Apa yang Tuhan berikan ke kita, apa yang kita terjadi dalam diri kita, kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Kalau berkat itu dari Tuhan, satu ciri khasnya, berkat itu tidak akan membuat kita menjadi menderita. Mau datang, mau hilang, entah itu mungkin pekerjaan hari ini jadi susah. Kalau memang dari Tuhan percaya sama Tuhan, bahwa maka berkat itu tidak akan membuat kita jadi susah. Begitu berkat itu hilang, tidak akan mencuri sukacita kita. Kalau itu dari Tuhan. Tapi kalau itu tuh bukan dari Tuhan, maka saat itu kelihatannya hilang dari kita, maka itu membuat sukacita kita pun hilang. Itu ciri khasnya, saudara. Itu ciri khasnya, saudara. Mungkin kalau tidak zaman sekarang, waktu yang lalu, perasaan saya bahwa job ini tuh sudah punyanya saya pasti gitu. Ini adalah berkat bagi pekerjaan saya. Tapi di saat-saat terakhir ditelikung orang dan hilang. Sakitnya luar biasa. Tapi saat itu saya percaya bahwa Tuhan, kalau memang ini berkat daripada Engkau boleh berikan saya sukacita Tuhan, kalaupun saya boleh hilang. Dan Tuhan berikan sukacita. Saat kita boleh tetap bersukacita, Tuhan gantikan yang lain. Saudara, yang penting berkat sejati adalah saat kita benar-benar punya hubungan baik dengan Allah. Arti berkat yang sesungguhnya itu adalah segala sesuatu yang Allah beri ataupun Allah izinkan yang terjadi dalam hidup kita. Allah beri dan Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Bisa suka, bisa duka. Bisa sukacita, bisa duka cita. Bisa keuntungan, bisa kemalangan.
sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan terjadi dalam kita, itu terjadi. Itu berkat dari Tuhan. Berkat bukan berbicara cuman saja, yang enak-enak saja. Satu paket, ada semuanya. Dan saat berkat dari Tuhan, itu akan membuat kita semakin lagi dekat dengan Tuhan. Itu berkat sejati. Jadi, bagaimana pertanyaannya sekarang, next-nya apa? Next-nya adalah bagaimana kita bisa jadi seperti seorang Ayub, yang walaupun kelihatannya dari memiliki, lalu tiba-tiba tidak memiliki, from something to nothing, kita kok bisa? Kita belajar dari seorang Ayub. Saudara, tadi di awal-awal disebutkan di ayat yang pertama, bagaimana Ayub bisa melakukannya. 4 kunci, saudara, yang membuat bisa Ayub lakukan, yang membuat bisa Ayub menjadi tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Di ayat yang pertama dikatakan gini, ada seorang laki-laki tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, itu 4 kunci yang dilakukan oleh seorang Ayub. Bagaimana dia bisa mendapatkan berkat sejati tadi. Walaupun semuanya hilang, semuanya diambil dari dia, tapi dia tetap bisa mengucap syukur, dia tetap bisa merasakan sukacita, karena dari awal, dia berusaha hidup saleh. Apa sih saleh? Itu artinya hidup suci. Dia jaga kekudusan dalam dirinya. Yang kedua, dia hidupnya tulus. Dia boleh dicobai dalam segala perkara, tapi dia tetap suci. Dia enggak punya pikiran bahwa Tuhan itu pasti akan mempunyai maksud yang jelek sama dia. Dia tetap tulus. Yang ketiga, dia tetap takut akan Allah. Dia punya alasan untuk protes. Tuhan, aku ini sudah pelayanan, aku ini sudah tetap jaga kekudusanku, aku tetap suci, aku melakukan kehendakmu, aku melakukan Tauratmu. Tapi kenapa kamu izinkan itu? Dia berhak marah, dia berhak protes. Sudah gak kata Tuhan-Tuhanan, aku tak pergi, aku tak melok caraku sendiri. Aku ikut caranya orang lain. Percuma ikut kamu. Bisa, tapi tidak. Dia tetap takut akan Allah. Itu terus jadi yang dia pegang. Dia tidak terpancing. Dia tetap. Kalau kita baca sampai yang terakhir, teman-temannya juga ada mulai mempengaruhi dia di ayat berikutnya. Tapi dia tetap berpegang teguh sama yang dia yakini. Dan yang terakhir adalah dia menjauhi kejahatan supaya dia bisa tetap tinggal suci. Begitu dia lihat temannya, dia melihat pengaruhnya yang jelek, maka dia tinggalkan, saudara. Tadi kita lakukan ini, saudara. Kita mau tetap hidup saleh, tetap hidup tulus. Kita mau takut akan Tuhan. Kita mau menjauhi kejahatan. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25, saudara. Keluaran 23 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Supaya kita bisa mendapatkan perlindungan dari kita disuruh beribadah kepada Tuhan. Dengan adanya PD, apapun caranya, ada melakukan online, hari ini Zoom, kemarin saya diminta, Pak, saya bisa pelayanan, Pak recorded, Pak ya rekaman ya. Rasanya aneh, saudara. Kalau di PD Affiliate saya merasa senang. Kenapa? Saya bisa melihat muka-mukanya orang. Jadi kalau ngomong mesti ngeliat orang. Nah ini kadang-kadang ngomong cuma one way. Rasanya kok aneh gitu. Ya kan? Nah, saya bersyukur, saudara. Bisa tetap beribadah. Semua masih berusaha. Di TV ada siarannya untuk misa. Semua berusaha untuk tetap bisa beribadah. Karena dengan cara itu kita dapat kekuatan dari Tuhan. Terakhir, saudara. Setelah kita bisa menjaga hati kita punya berkat sejati dari Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana Ayub dipulihkan. Ayat yang ke-42, dia ngomong sendiri bahwa dengan pengalaman dia, bukan dengan kata-katanya orang, bahwa memang bahwa Allah memelihara dia, dan memang Allah adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allahnya Ayub. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan pulihkan kembali dia. Tuhan pelihara dia. Bukan cuma 1 kali lipat, 2 kali lipat, saudara. Kalau kita baca di ayat yang ke-42, di ayat yang ke-12 sampai 15, saudara, yang dari semula kambing dombanya 7.000, Tuhan kasih 14.000, saudara.
Dari onta yang 3.000 jadi 6.000 onta. Lembunya yang 500 jadi 1.000, saudara. Dan yang luar biasa, saudara. Anaknya kembali 7, dapat lagi 7, dapat 3. Bahkan 3 anaknya yang perempuan. Itu dikatakan di firman Tuhan. Ayat ke-15. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Paling cantik, saudara. Bonusnya luar biasa. Saat kita bisa mendapatkan berkat yang sejati tadi. Saat kita bisa benar-benar merasakan bahwa hubungan kita sama Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita masih bisa bersifat positif. Yang awal-awal saya katakan tadi, di doa Bapa kami, berikanlah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Kita bisa ngomong, saya cukup seperti Bapak tadi, saya cukup, berikan kepada yang lain. Itu berkat, saudara. Saat kita bisa berkata, cukup, bahwa Tuhan pelihara kita. Saat kita boleh berkata bahwa Tuhan sudah segala kebaikan yang kita rasakan di sekeliling kita, itu Tuhan boleh berikan kepada kita. Kita boleh katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tutup, saudara, dengan kesaksian satu lagi, saudara. Masih sama berhubungan dengan kesaksian saya yang pertama kemarin. Kalau tadi ketemu dengan seorang pemulung, hari ini teman-teman saya yang satu tim bertemu dengan seorang Gojek. Kita ngasih orang-orang yang ojol-ojol yang online, Gojek, Grab. Saudara, satu orang Gojek, ada beberapa 2-3 orang berkumpul di sana. Waktu kita kasih sembako, saudara, apa yang dia katakan? Pak, bisa kami salurkan juga bantuan Bapak? Maksudnya, Pak, iya, kami masih ada rekan-rekan kami yang sudah sepuh, yang mungkin yang sudah usianya tidak memungkinkan lagi dengan kondisi ini berada di luar. Mereka masih di rumah, dan mereka juga cukup. Mereka juga butuh. Boleh kami bantu, Pak, untuk kami berikan kepada mereka. Pikiran manusia langsung ngomong, masa sih? Apa dia benar dia akan kasih? Ataukah dia akan ambil? Mumpung kan? Saudara, tapi hati kecil bilang, nothing tulus. Bisa, Pak? Bapak tolong berikan, ya. Baik, Pak. Dia tunjukkan di foto, ini Pak yang akan kami kasih. Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini. Kita juga bilang, kita juga nggak kenal dia. Kalau dia lucu, iya kita juga nggak tahu. Ya sudah Pak, kasih saja. Saudara, ternyata luar biasa, saudara. Nggak pernah kita bayangkan. Ternyata benar-benar dia datang. Pergi ke tempat teman-temannya, ojol yang lain, Gojek yang lain, driver yang lain, yang memang nggak memungkinkan untuk keluar rumah. Dan itu diantar ke rumahnya dia. Dikasih. Setiap dia antar, dia foto. Setiap antar, dia foto. Dan terakhir, saudara, dia bikin video. Video klip dia berikan. Gojek ini, driver ini berikan video klip yang menunjukkan bagaimana kegiatan mereka. Dari pertama mereka terima bantuan dari kami, lalu mereka pergi ke rumah Gojek-Gojek yang lain yang tidak bisa pergi. Saudara, saat dia bisa, saat mereka bisa mengatakan cukup bagi dirinya, lalu mereka mencoba membagikan berkat ke orang lain. Saudara, itu berkat sejati. Berkat sejati bukan cuma saat kita bisa bersyukur, tapi saat kita bisa berbagi dengan apa yang kita miliki. Dari hal yang paling sederhana, bukan kita dengan segala kelimpahan kita. Itu berkat sejati. Itu Tuhan inginkan. Pagi hari ini kita belajar, saudara. Bagaimana kita sama-sama dengan keadaan seperti ini. Kita nggak gampang, karena kita percaya, kalau kita anak-anak Allah, Dia pelihara kita. Tuhan pelihara kita. Kalau kemarin Tuhan begitu luar biasa pelihara kita. Dan kita percaya bahwa hari-hari ke depan juga, apapun keadaan ini, Tuhan pun pasti akan pelihara kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kita percaya, dan kita tahu, bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Allah kita akan selalu berada bersama dengan kita. Dan itu berkat sejati yang ada dalam diri kita. Itu berkat sejati yang harus kita miliki. Saat kita bisa punya relasi dengan Tuhan, maka yang lain-lainnya adalah bonus. Amin. Oke, baik saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Saya akan akhiri dengan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan kita berkat yang sejati, yaitu berkat hubungan antara kita dengan Tuhan. Saat kita bisa minta itu, maka saya percaya bahwa hari-hari kita akan menjadi semakin lebih baik lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan. Kalau sampai dengan hari ini Tuhan, berkat sejati itu boleh Kau sediakan bagi kami.
Mungkin kami masih ada yang merasa bahwa berkat itu adalah materi, Tuhan. Tapi hari ini Engkau ajarkan kami bahwa berkat yang sejati, berkat yang terutama adalah saat kami boleh menjalin relasi dengan Engkau. Saat kami boleh menjalin hubungan dengan Engkau. Kami punya hubungan intim dengan Engkau. Kami boleh merasakan ada Engkau, Tuhan. Dan saat itu, maka segala ketakutan kami, saat kami mungkin mengalami masalah, tapi saat kami mungkin mengalami pergumulan, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau akan selalu ada bersama dengan kami. Itu berkat kami, Tuhan. Itu hadiah yang paling istimewa bagi kami, yaitu kami punya hubungan dengan Engkau. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Saat kami mungkin masih saja ada kegalauan, ketidakpastian, Tuhan, gantikan itu dengan damai-Mu, Tuhan. Gantikan itu dengan sukacita-Mu. Biarlah pagi hari ini kami kembali mau berusaha untuk menjalin hubungan dengan Engkau, Tuhan. Menjalin lagi hubungan pribadi dengan Engkau. Bersama dengan keluarga kami, Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang Kau boleh berikan kepada kami. Atas firman yang boleh Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya, hari-hari ke depan akan kami lalui dengan penuh sukacita. Karena kami tahu bahwa Engkau selalu ada bersama. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus menguatkan kami, menjagai hati kami, untuk kami boleh tetap selalu positif. Karena apapun yang telah Engkau mulai, Tuhan, Engkau pasti akan terus ada sampai itu selesai, Tuhan. Saat kejadian ini boleh ada, kami tahu bahwa Engkau juga ada bersama dengan kami. Di samping kami, menggendong kami, menggandeng kami, memimpin langkah kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Jadikan kami berkat. Bukan bagi diri kami sendiri. Jadikan kami juga berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bagi orang-orang lebih banyak lagi, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kami telah selesai untuk firman ini. Tapi kami percaya, firman-Mu akan terus bekerja, menjadikan kami serupa dengan Engkau. Terima kasih, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya kembalikan ke CDV. Terima kasih Pak Steve atas firman-Nya. Saudara terkasih. Sama-sama. Baik, saudara terkasih, sebelum kita menutup PD ini, hari ini saya mau mengucapkan ulang tahun buat Tante Evi. Tante Evi tadi saya lihat hadir di sini. Hari ini tepat Tante Evi berulang tahun. Mana Tante Evi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini Tante Evi boleh bertambah 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau juga sudah mengirim Tante Evi untuk boleh bersama-sama melayani di PD kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau melalui dia kami boleh melihat bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sangat baik, Allah yang teramat baik. Bagaimana Engkau menjadikan keluarga ini keluarga yang sungguh luar biasa, bagaimana Tante Evi boleh setia melayani Engkau bersama dengan keluarganya, dan dia boleh menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan Tante Evi ke dalam tangan-Mu, biarlah berkat-Mu terus mengalir dalam dia, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, rencana-Mu yang sungguh luar biasa boleh terjadi bagi Tante Evi, kesehatan, dan biarlah Engkau boleh pakai dia lebih dan lebih lagi untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Minggu depan temanya tetap sama mengenai berkat. Aku diberkati, aku dilimpahi, dengan pewartanya Romo Adrian Adirejo OP. Ya, saudara terkasih, yuk sama-sama terus kita belajar, sama-sama terus kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, walaupun melalui Zoom dengan segala keterbatasan. Kita mau tutup PD pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan. Terima kasih dengan segala keterbatasan yang ada, Engkau tetap boleh memberikan kepada kami sukacita, tetap boleh memberikan kepada kami hati yang selalu rindu untuk memuji, untuk bersyukur, untuk menyembah Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memakai anak-Mu Steve untuk menjadi saluran berkat-Mu
Kami persembahkan dia dan seluruh keluarganya Tuhan, pekerjaannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati dia Tuhan dengan kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa. Dan biarlah Kau pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu boleh semakin nampak melalui dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk Romo Adrian yang minggu depan menjadi pembicara bagi kami. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mempersiapkan beliau mulai saat ini. Jagai dia, berkati dia, urapi dia dengan kuasa-Mu, dan biarlah dia nanti boleh berbicara hanya seturut kehendak-Ku dan boleh menjadi berkat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan hari kami seminggu ini sampai ke depan. Biarlah kami minggu depan boleh lebih lagi belajar untuk lebih lagi menyukakan hati-Mu dan boleh bersama-sama memuji dan memuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.